udah beberapa kali Kebun Desain kedapetan klien dari PT-PT yang cukup gede ya gitu ya. Ya. Karena Karawang kan kota industri lah ya. Ya. Kedapatan juga PT-PT order ke kita nih berbagai desain kayak gitu. Nah, apakah PT itu juga nego nggak sih ke UMKM kayak gitu? Nego. Nego juga. Nego. Nah, dan yang ini nggak banyak orang tahu nih. Banyak PT yang sebenarnya yang nego bukan PT-nya. Banyak orderan yang nego dari PT ya. Sebenarnya yang nego bukan PT-nya. Tapi karyawan pengadaannya. okay. Nah, ya, jadi kalau karyawan penanggung jawabnya ya gitu ya? Ya, jadi di suatu perusahaan yang udah PT itu biasanya ada staf namanya staf pengadaan barang dan jasa lah ya. Nah, atau ada istilah lainnya ada procurement. Terus ada HRGA kalau nggak salah. Terus ada bisa juga di admin, bisa juga sekretarisnya gitu ya. Yang misalkan kalau suatu PT butuh sesuatu misalkan ya. Coba cariin deh misalkan yang bisa menyediakan misalkan pengrajin tas misalkan. Kita butuh misalkan banyak nih buat bikin oleh-oleh misalkan. Jadi carilah tuh sama orang-orang staf-staf itu tuh. Nah, ketika dapat UMKM-nya, itu yang nego bukan PT-nya, tapi si staf itunya. Si stafnya ya. Si stafnya. Nah, ini yang saya keselin tuh itu. Padahal budget dari perusahaannya ya ada gitu ya. Ya. Mampu sesuai harga kita misalnya gitu ya. Iya. PT itu pasti udah punya yang namanya uang kas kan. Mereka tuh bisa mampu beli dengan harga normal itu. Tapi kenapa karyawan-karyawannya itu kok nego duluan gitu. Ya sebenarnya kan secara umum orang-orang di di PT kan tahu harga pasar gitu ya. Ya. Misalkan mereka butuh pengadaan alat tulis kantor. Harga pulpen, harga ini, merek ini kan tahu tuh mereka tuh gitu kan. Ya. Bukunya dan sebagainya itu tahu. Tapi ketika ada orang yang diutus untuk ke toko buku misalkan gitu ya. Itu dia malah nego gitu ya. Bener. Si orang yang diutus ini. Iya. Buat beli ATK dari toko buku tersebut gitu ya. Iya. Padahal si pabrik udah ngebudget ini kan harga normalnya segini. Ya udah budgetin aja segitu gitu ya. Iya, sesuai kebutuhan kita gitu. Iya gitu. Jadi harga normal pun PT mampu bayar. Gitu. Bahkan di harga lebih tinggi mungkin PT mampu bayar. Tapi kenapa stafnya yang nego? Yang saya kesalkan itu adalah uang buat belanja ini kan sebenarnya uang perusahaan, bukan uang karyawan. Kenapa harus nego sih gitu? Kalau uang karyawannya baru boleh nego, dia merasa, aduh, saya kemahalan mas saya kan gitu. Nego kan konsepnya kemahalan kan ya. Ini mah nggak kemahalan buat PT, tapi kenapa dinego sih gitu? Lagian juga belanja ke UMKM harganya normal ya segitu gitu kan? Ya normal nggak apa-apa. Nah itu kesalnya tuh di situ. Kenapa banyak karyawan pengadaan itu nego di awal? Menurut saya sih itu malah membunuh UMKM. Iya benar. Benar sih. Uang kasnya ada, PT-nya mampu, harganya juga normal gitu. Bisa dicek gitu kan harga normal barang atau jasa itu kan bisa dicek gampang banget gitu. Iya. Kenapa harus dinegoin sih gitu kan? Iya, dan nggak masalah. Menurut saya sih nggak masalah kalau misalkan harganya agak tinggi sedikit, nggak masalah. Toh itu kan pakai uang perusahaan gitu, bukan pakai uang pribadi. Dan kalau kualitasnya bagus ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Adapun misalkan pengen nego minimal ajuin dulu harga normalnya. Ada juga tuh yang bisa misalkan alibinya gini. Oke mas, saya bilang ke bos saya dulu katanya. Boleh minta penawarannya nggak atau daftar harganya nggak misalkan. Nah yang dikasih itu ke bosnya adalah harga normalnya, jangan harga negonya gitu. Nanti bosnya nego baru konfirmasi lagi gitu.
itu agak mending sih. Itu masih oke. Saya juga oke masih sih. oke kalau itu. Kalau ini mah bosnya aja belum tahu harganya udah dinego sama si karyawannya gitu. iya. Wah, kenapa jadi mereka yang nego gitu kan? Iya. Padahal iya. bosnya misalkan udah setuju dengan harga yang normal atau yang harga yang tinggi gitu. Iya, iya. Kenapa jadi dinego sama karyawannya gitu? Bener. Bener sih. Seenggaknya masuk dulu ke bosnya gitu kan. Ya, masuk dulu ke perusahaannya atau ke manajernya. Oh, harga penawaran nih dari misalkan Kebun Desain, daftar merek segini gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kemahalan kan pasti dia, oh coba deh nego bisa nggak misalkan. Kalau nggak kemahalan kan, oh ya udah langsung aja misalkan. Iya, bener. Iya gitu kan. Iya. Kenapa jadi dinego sama karyawannya gitu? Iya. Kenapa ya? Itu saya juga Coba yang tahu jawabannya. bingung Kenapa? jawabnya. Apakah memang dapat kredit dari perusahaan gitu karena bisa negoin atau gimana? Kalau saya searching sih tadi ini biasanya katanya buat ngecek harga pasar katanya. Buat ngecek harga pasar. Iya, jadi sebenarnya dia tuh nggak beli. Si karyawan-karyawan ini biasanya kalau nego-nego gitu biasanya nego ke 10 vendor misalkan. Oh, ternyata bisa dinego nih dari misalkan mau beli tas misalkan. Untuk keperluan event perusahaan. Di chatting ke berbagai vendor, oh ternyata harga tas bisa dinego di harga misalkan 10.000 per tas gitu. Oh, harga pasarannya 10.000 berarti itu. Iya. Jadi malah melakukan itu gitu untuk apa gitu kan? Iya kan? Iya. Maksudnya nggak usah riset. Ya riset boleh lah, tapi untuk apa gitu? Dalam artian ini kan pembelian untuk si PT-nya gitu. Yang bayarin PT-nya, kenapa harus lakukan itu gitu? Iya. Ya itu tadi makanya apakah itu buat kredit si karyawannya gitu dapat apa namanya? Dapat kamu hebat bisa nego itu dari bosnya atau bisa. apa gitu. Bisa juga sih, bisa juga. Atau tadi balik lagi kepuasan si apa namanya? Karyawannya. Karyawan selaku individu. Wah, saya bisa nego nih gitu kan. Kepuasan pribadi itu. Aduh. Nggak tahu ya. Gak tau lah itu banyak alasannya lah yang bisa dibahas itu. Ya buat teman-teman yang kerja di pengadaan nih ya. Usahakan jangan nego lah. Ya kalau belinya ke UMKM ya. Ya. Terutama itu tuh jangan dinego dong kalau beli ke UMKM mah gitu. Ya beli ke PT juga jangan nego lah. Ya itu urusan PT sama PT lagi. Soalnya kan sama-sama PT gitu, udah pada tahu lah gitu. Cuman kalau sama UMKM nih, gitu kan. Kan jarang-jarang UMKM dapat apa namanya? Orderan dari PT gitu, nggak selalu gitu kan. Iya. Nggak selalu. Contoh misalkan catering. Catering juga kan udah jadi CV tuh kadang-kadang. Iya, ya masih itu dinego biasanya. Iya, misalkan gitu. satu paknya 25.000, bisa nggak 20.000 misalkan. Iya. Untuk apa dinego gitu? Kan perusahaan udah mampu 25.000 gitu. Benar sih. Nah itu ya teman-teman ya. Kenapa kira-kira PT karyawan suka begitu gitu ya? Oke, gimana Jis kalau ada PT lagi yang pengen order ke Kebun Desain Jis? Nah, boleh buat teman-teman yang udah PT dan mau order Kebun Desain boleh, tapi jangan nego. Kalau bisa lebihin lah harganya. PT mah mampu lah dengan harga. Masalahnya kan kita suka ngasih harga UMKM juga gitu. Ya, kalau Kebun Desain mau UMKM mau PT semuanya harganya sama. Dan harga Kebun Desain juga itu harga pasaran. Teman-teman bisa searching sendiri, ada yang lebih murah, ada yang lebih tinggi gitu. Kita di tengah-tengah gitu. Masih oke lah. Ya jatuhnya murah dong buat PTM harusnya gitu. Harusnya sih murah buat PT sih, buat kelas PT yang mau order misalkan murah. Nah, Kebun Desain jualan apa aja emang? Nah, Kebun Desain itu jualan yang pertama sesuai namanya desain ya, kita jualan desain grafis, mulai dari desain logo, desain produk ya, mau produknya skincare, produknya sambal, apa, botol, box, pouch, pillow pouch dan lain-lain itu bisa didesain di Kebun Desain. Nanti dibikinkan desain yang sesuai dengan marketnya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman order jasa pendaftaran merek ke Haki ya.
bisa melalui Kebun Desain. Buat teman-teman yang mau order silakan hubungi nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah itu ya, UMKM aja mampu beli harga UMKM, masa PT enggak Nah gitu ya. itu. Harusnya itu murah gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.